Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita serem pemirsa, cerita serem Ridwan 2025. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dalam postingan podcast cerita serem. Dan di hadapan kita sudah berada dua narasumber langsung nih yang mau bercerita-cerita tentang cerita serem. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya cerita serem. Untuk itu, para pemirsa cerita serem, kita langsung saja memperkenalkan para narasumber kita pada kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Supri, dipanggilnya Sipit, orang Cengkareng Timur. Lanjut. Assalamualaikum. Iya, perkenalkan nama saya Iyadi. Iya, warga Cengkareng Timur, RW 3. Di sini mungkin cerita yang akan kita bawakan yaitu cerita dari Pak Supri ya, atau Pak Sipit ya. Kepada Bapak Sipit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita kejadian kepada diri saya sendiri tahun 2002, waktu saya pulang kerja, sekitar pulang jam setengah 12 malam. Suatu perjalanan pulang ditemukan dengan makhluk teman saya sendiri. Dia mati karena mabuk, kejebur di pembuangan limbah. Limbahnya itu tidak saya sebutkan. Terjadinya pulang itu sangat menjijikan sekali. Di waktu saya pulang itu dia memanggil, saya tengok mukanya itu berlumurkan dengan kotoran manusia. Saya tengok itu malah melambaikan tangan dan berubah bentuk, berubah bentuk, seakan-akan dia minta tolong untuk membersihkan dan membacakan, kirimkan doa kepada dirinya. Tidak lama kemudian, beberapa jam kemudian dia datang ke rumah, mengetuk pintu. Mengetuk pintu, saya suruh membantu membacakan Al-Fatihah dan segala macam. Tetapi pas saya ketuk itu tidak ada. Lama kemudian datang lagi, ketiga kalinya dia meminta mayatnya untuk dimakamkan sama saya, cuman saya tidak ada hak. Ini kejadian tahun 2000, sekitar tahun 2002-an kalau nggak salah. Itu kejadiannya sangat lama sekali. Dia emang seorang pengamen. Mungkin dia mabuk, kejebur di suatu pembuangan limbah. Itulah kisah saya tahun-tahun yang lalu. Ya, terima kasih. Mohon maaf untuk yang kejadian itu penampakannya itu hanya seperti itu, orang dengan berumur limbah itu. Ya, betul. Dia berumurkan limbah manusia. Ya, kotoran manusia berarti. Dari sekujur kepala sampai ke kaki. Itu baunya sekitar 7 meter atau 4 meter, itu kita udah pandus di situ. Jadi kejadiannya itu ba'da Johor kalau nggak salah. Pas saya pulang kerja jam setengah 12 malam ya itu. Dia minta tolong manggil saya. Ya emang sih itu semacam teman dekat lah. Seorang pengamen jalanan, emang suaranya lumayan. Dia itu emang hobinya minum.
Jadi ceritanya begitu dong singkat. Tuntutannya apa tuh? Ketika minta dibacakan Fatihah atau dia minta nggak dikubur dengan layak atau memang sudah dikubur setelah kejadian kematiannya? Itu emang sudah dikubur kok, sudah dikubur. Cuman kan saya tidak tahu apakah itu dengar ceritanya itu kan kita dibawa ke rumah sakit. Saya menemukannya itu udah arwah penasaran, dan aku juga tidak sempat bertajiah gitu kan. Pas dia meninggal, nah saya kagetnya itu kok dia manggil saya kan. Oh, jadi kejadiannya itu setelah lagi makamin gitu ya? Iya. Tapi peristiwa meninggalnya itu lah ya. Peristiwa meninggalnya itu seperti itu gitu ya. Iya. Jadi saya dikagetkan dengan bau yang tidak sedap dan memanggil nama saya. Saya tengok nggak ada orangnya. Saya juga penasaran dan bulu kudus saya juga lumayan bulu saya merinding itu semua. Jadi itulah kisah saya. Ya mungkin wah. Mas Wi. Nah, itu kan pemirsa. Itu emang kisah saya. Cuman kalau kisah saya itu emang itu yang sangat menegangkan sampai gimana ya? Sampai nggak enak lah semuanya pasti. Jadi itu posisinya mimpi atau langsung mendatangi gitu? Nyata, Ketemu langsung gitu ya? ketemu. Sadar gitu. Berarti pas saya pulang kerja di belakang saya pas saya jalan itu emang sepi. Tapi tahu kalau dia itu udah meninggal? Dengar kabar. Dengar kabar? Cuman saya belum yakin. Oh, Pas sudah gitu kok baunya tidak sedap nih, makin lama makin dekat. Saya bilang subhanallah, saya kan sampai sebut dekat itu sampai lewat musola. Saya bilang astagfirullahaladzim, nih kok makin lama tidak baik, ini apa nih? Serta tengok Allah Akbar. Itu tidak bisa dibayangkan ya. seremanya itu ya. Jadi tidak sewajarnya itu meninggalnya atau gimana itu berlumuran dengan kotoran manusia. Baunya itu bermacam-macam, aroma. Itu tidak ngimpi, nyata dengan kepala saya sendiri. Saya pulang kalau nggak salah itu jam 12 malam. Pulang kerja, kok tumben nih sepi, biasa ada yang nongkrong, ada apa gitu. Anda tanya sama saya. Saya pulang lewat jembatan. Nah, lewat jembatan itu masih normal lah, tempat dia meninggal itu masih normal, nggak ada gejala apa-apa. Pas kira-kira berapa itu baru bau yang tidak sedap dan memanggil. Itu melumurkan subhanallah. Makanya kalau kita ini mah apa ya, tidak sedap lah kayaknya. Jadi dari peristiwa ini nih, Bapak Sipit, ada nggak hikmah di balik dari peristiwa itu? Hikmahnya dari peristiwa itu? Alhamdulillah ada hikmahnya. Terutama untuk almarhum nih, agar tidak ditiru oleh orang ramai atau masyarakat, dia nggak niru kenapa bisa jadi seperti itu gitu. Mungkin ada itibar atau biar orang lain janganlah kayak saya nanti matinya kayak begini. Udah pernah saya kasih saran dan pendapat sama teman-teman peminum ya di pribadi saya. Tolong, kalau kita mau minum di rumah, jangan kita buat jalan-jalan. Kalau kita frustasi, jangan frustasi itu bisa ada jalannya. Ya emang dia betul ada masalah, cuman dia nggak terbuka Pak. Nggak terbuka, dia minum dan ada selintingan ngomong katanya ribut sama adiknya. Cuman udah saya akrabin, udah ada saya damain, nggak taunya ya itu kejadian. Saya juga kaget, saya juga nggak percaya kalau dia udah meninggal. Nah itu doang. Itu cerita saya, tidak ngimpi dengan nyata.
Ya pemirsa, itulah pasti dalam sebuah cerita ada sebuah hikmah. Amin, amin, amin. Mungkin untuk Mas Pri, aduh, ini pertemuan yang kedua kali ini untuk Mas Pri, para pemirsa cerita serem. Silakan Mas Pri dimulai narasi ceritanya. Ini pemirsa mirip-mirip ya, mungkin era di bawah tahun 2000 sih. Ini orang terkenal pemadat ya, mabok udah pasti lah, narkoba segala macam, yang judulnya nggak ada bayi-bayinya dah. Itu matinya bener, meninggal terlalu sopan, mati kali dah di dalam WC umum lagi. Apa ini ya? Sama sih. Persis. Intinya ya udah, nggak ada yang gratis di dunia ini. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang bisa seenak perutnya berbuat semua maunya kan, seenak jidatnya itu bebas. Enggak, langsung nyata hukumannya di alam dunia. Matinya aja secara ya udah, maaf, menjijikan. Ya gak menjijikan, posisi lagi maaf BAB ya kan, ya udah meninggal di tempat. Iya, berantakan sama kotoran sendiri akhirnya. Iya, di dunianya udah terhinakan, gimana nanti di alam sononya kan. Iya, ya udah, mirip-mirip dah. Itu mah kenyataan nyata. Tapi ada nggak tuh penampakan itu meninggal seperti itu tuh? Kan seperti masih dibilang ada. Kalau ya banyak cerita keluarga sekitar, tetangga kiri kanan, ya mirip-mirip gentayangan. Ya udah, minta tolong sono kemari, habis gimana? Ya intinya udah nggak ada yang bisa nolong lagi selain diri dia kan. Iya, udah hikmahnya mirip dah. Jangan semua mau seenaknya, yang udah dilarang agama pakem, udah jangan dilanggar. Yang udah diperintah agama laksanain, udah jangan coba-coba ngelanggar. Iya, ya emang agama udah ngelarang judi, jangan dilanggar. Agama udah ngelarang mabuk, maksiat, jangan dilanggar. Kan simple. Pasti ada karma. Pasti langsung di alam nyata, nggak usah nunggu meninggal. Pasti, udah pasti. Sayangnya itu kayak gitu. Iya. Nggak mau seperti itu. Nyesel juga telat. Mau dapen lagi, nyesel belakangan. Makanya buat yang masih hidup, udah jangan neko-neko, jangan aneh-aneh. Udah, agama ngelarang judi, jangan diterabas. Agama ngelarang mabok, narkoba, narkotika, miras, jangan dilarang. Udah, itu aja, udah simple, udah yang bener-bener aja, udah yang lurus-lurus aja pemirsa. Itu aja udah susah ya. Parah. Ya. Udah, kembali ke Pak Ridwan. Ya pemirsa cerita serem ini, cerita serem apa sesi agama ini? Ya, mungkin dari cerita serem ya, memang itu termasuk yang boleh dibilang serem, yang kejadian serem ini. Karena siapa sih yang mau terjadi seperti itu gitu ya? Ya mungkin mereka juga berbuat dosa seperti itu sebetulnya nggak mau. Ya mungkin karena keterpaksaan tadi, stres. Jadi ya kendalikan stres kita, itulah yang harus kita perketat gitu ya. Mungkin ini ya dulu ya dari cerita serem kita kali ini. Ya pasti dalam sebuah cerita, iya, setiap cerita pasti ada hikmah. Jangan sampai yang kita kerjain itu semua sia-sia. Mungkin itu saja. Lain kali kita syuting lagi dengan cerita yang lebih serem lagi. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di cerita serem.